Sempat kepotong di episode sebelumnya, sekarang kita bakal lanjutin lagi untuk ngebahas beberapa mobil Jepang dan Eropa. Jangan di skip ya guys, karena episode ini bakal seru banget guys. Kita sampai di bootnya VW, ada Polo, Tiguan, dan di Polo juga Tiguan. Cuman yang sayangnya di sini Sirocco nggak masuk guys. Jadi kalau misalkan teman-teman yang udah sering ke Amerika Serikat atau ke Eropa udah pasti tahu ya, mobil ini udah pasti familiar juga karena ini segmen LCGC-nya Eropa pakai VW Polo. Kalau Ayla, dia Tigra soalnya kan untuk market Asia Tenggara ya khususnya. Aku baru nyadar ini bannya kayak bannya Baleno kita kemarin ya, Apollo. Kita udah pernah pakai ban ini 3 tahun. Kalau kita punya hobi untuk camper van, ini cocok banget nih mobil. Ini kan kita udah punya nih. Nah, sambil kita bakar-bakar gitu, barbekyuan. Saya masuk ya. Selama pandemi COVID-19 hampir 2 tahun kayak gini, aku ngerasa kalau liburan dengan keluarga kayak gini itu penting banget ya guys. Ya emang sih kita nggak bisa jauh-jauh nyebrang pulau atau bahkan liburan beda negara. Cukup liburan deket rumah aja alias go lokal udah cukup banget guys. VW Tiguan yang satu ini emang cocok banget bisa dipakai untuk adventure kayak gini guys. Mungkin ada beberapa dari kalian ada yang bertanya-tanya nih, apa sih serunya liburan kayak gini? Yes, kita nggak perlu nyari-nyari bahkan tidur di kamar hotel, melainkan kita bisa tidur di mobil yang udah dimodifikasi atau tidur di tenda kayak gini guys. Pastinya kita udah tentuin ya pemandangan yang cakep di area mana, misalnya kayak danau, sungai, bukit, bahkan pinggir laut. Udah gitu kita nggak perlu ribet-ribet lagi untuk packing, unpacking kayak gitu. Bayangin kalau misalkan kita road trip ya, udahlah ya beresin dikit, kalau habis dipakai langsung kita bisa pindah kota lagi. Oh ya guys, yang nggak kalah pentingnya untuk mencari pengalaman dengan cara camper van kayak gini akan menambah cerita-cerita seru bareng pasangan kalian, keluarga, dan sahabat kalian tentunya. Ini adalah mobil impian. Jadi kalau aku lihat mending CR-V atau Tiguan, kalau aku terobsesi Tiguan. At least kayak dealernya macam. Jadi kalau misalkan ada kerusakan segala macam, kita tinggal, contohnya aku tinggal di Malang, di Batu, ya agak susah ya, harus dipikirin ya. Kita kalau pengen stay di sono lebih lama, ya notabene merek-merek Jepang itu masih gampang. Kali ini pemegang merek Audi di Indonesia, PT Garuda Matara Motor atau JMM resmi meluncurkan New Audi A5. Mobil ini hadir dalam 2 model sporty, yakni Audi A5 Sportback dan juga Audi A5 Coupe. Di bagian depan terdapat grill single frame dengan aksen sarang yang lebih lebar guys. Kali ini untuk harganya Audi A5 Sportback ini 2000 cc itu sekitar 1,250 miliar off the road ya tentunya, dan on the roadnya itu sekitar 1,5 miliar guys. Ini kabarnya guys, bakal dimasukin ke Indonesia, tapi kabarnya tahun depan. Dan ini kompetitornya adalah Honda Civic ya, yang sedan ya, sekelasnya seperti itu. Dan ini harganya jauh lebih terjangkau, moga-moga nggak sampai 350 kali ya. Gias kali ini memang menjadi saksi dari peluncuran 16 kendaraan baru, termasuk dari merek Morris Kiritz atau yang lebih dikenal MG yang satu ini guys. Sayangnya kita tidak bisa masuk ke dalam mobil yang satu ini ya guys. MG5 GT ini sudah banyak beredar di Thailand sejak Juli 2021 lalu.
Yang bener-bener bikin aku penasaran kali ini bagian interior ya guys, karena pengunjung tidak bisa masuk ke dalamnya. Jika mengacu pada interior sedan yang sama di Thailand, MG5 GT ini kemungkinan besar akan mengusung bentuk dashboard yang modern, speedometer yang sepenuhnya digital, head unit berukuran 10 inch, dan adanya aksen merah di sekitar interior. Jadi yang kita kemarin lihat sempat di cucian mobil ada MG ZS. Jadi kalau MG ZS itu kompetitornya HRV, kalau yang di luar yang tadi itu HS, itu kompetitornya CRV. Jadi lebih ke medium, dan ini small SUV. Merek baru di Indonesia, MG memang punya sejarah panjang sebelum akhirnya dibeli oleh Cina. MG memang merupakan merek Inggris yang muncul pada era 1920-an guys. Sempat gonta-ganti pemilik sampai akhirnya saat ini dimiliki oleh grup otomotif terbesar di Cina. Sejarah MG sih memang dimulai dari dealer mobil di Oxford, Inggris bernama Morris Tirich, dan dealer ini memang merupakan penjual mobil merek Morris yang dimiliki oleh Morris Motor, perusahaan yang didirikan oleh William Morris guys. Dan dealer resmi MG ini bakal ada di kota-kota lainnya di Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya dengan total target sekitar 40-an hingga penghujung tahun 2020. Hotel resmi itu udah tersebar mulai dari Medan, Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Malang, Makassar, hingga di Manado guys. Kalau ngomongin MG ZS yang satu ini, sebuah kombinasi antara harga yang terjangkau, desain yang premium, keselamatan yang maksimal untuk kenyamanan menyeluruh dari sebuah pengalaman berkendara, dan juga kepemilikan sebuah legenda mobil di Inggris. Mobil ini juga menggunakan mesin 1500 cc, DOHC, 4 silinder. Mesin itu juga bisa menghasilkan daya 114 PS pada 6000 rpm guys, dan juga torsi maksimumnya di 150 Nm pada 4500. New MG ZS ini dibanderol dengan rentang harga mulai dari 270 jutaan hingga 309 juta. Ini beneran mobil sejuta umat, Xenia Avanza, dan ini bakal diproduksi tahun depan kabarnya, dan ini bakal menuin jalan di Indonesia guys. Gias 2021 kali ini PT Astra Daihatsu Motor ADM meluncurkan Xenia pada 11 November kemarin guys. Sesuai dengan tagline Xenia, sahabat keluarga. Kalau kita hitung-hitung ya, Xenia itu telah hadir 18 tahun di Indonesia sejak 2004 kemarin. Atau banyak orang bilang ya mobil sejuta umat ya teman-teman. Seperti saudaranya Avanza, Xenia ini masuk ke dalam kategori Low Multi Purpose Vehicle atau yang lebih dikenal dengan Low MPV. Tahu nggak kalian guys, kalau Xenia terbaru ini dikembangkan oleh tim Research and Development Daihatsu Jepang, dan generasi ketiga ini mengusung konsep sleek cabin guys. Berbeda dengan model sebelumnya ya guys, Xenia generasi terbaru ini hadir menggunakan platform terbaru yaitu DNGA atau Daihatsu New Global Architecture, dan platform ini sama persis dengan yang digunakan pada Daihatsu Rocky. All New Xenia ini hadir dengan dua pilihan mesin yaitu 1300 cc dan 1500 cc guys, yang berteknologi dual VVT-i serta transmisi CVT. Kenapa Pak? Tipe paling tinggi? Paling tinggi kayak Veloz ya? Iya. Veloz berapa? Kalau Veloz sekitar 290-an. Beda 50 ya? Iya. Ini Xenia apa namanya mas? Ini Xenia tipe R Pak. Xenia tipe R CVT ASA SC.
Sebagai informasi aja ya guys, secara keseluruhan Daihatsu pada Gias kali ini itu mengantongi 504 SPK atau surat pemesanan kendaraan. Perolehan itu mengalami penurunan sebesar 28% jika dibandingkan dengan Gias 2019 kemarin yang mampu menorehkan 701 SPK guys. Nah, ini adalah detail per variannya guys. Pertama adalah Rocky itu 108 unit mengkontribusi sebesar 21% dan All New Xenia 104 unit atau 21%. Kemudian ada Terios sebanyak 73 unit atau 15%, Sigra 59 unit atau 12% dan Ayla itu 12% aja. Oh ya, untuk harga All New Xenia ini dibanderol dengan kisaran harga 190 sampai 240 juta aja guys. Dan ini bakal menjadi sejarah baru buat Indonesia. Karena kenapa? Avanza dan Xenia bakal mengulang suksesnya kembali guys di tanah air. Pertama kali pakai Xenia itu sekitar tahun 12 ya. Pertama kali masuk kerja dapat mobil perusahaan ya, Xenia kadang Avanza gitu. Karena tendernya pun juga dari dua brand itu. Dan ini udah hampir 10 tahun udah nggak ngeluarin produk yang baru, cuman facelift doang. Dan ini akhirnya tahun ini launching dan bakal dipasarkan di tahun depan ya, tepatnya Avanza dan Xenia di pasar Indonesia. Nih lihat guys, ini adalah mobil-mobil yang value for money. Dari sekian banyak booth yang ada di Gias 2021 yang aku paling demen banget ya, layoutnya adalah Daihatsu. Ini dibikin kayak bisa dibilang Times Square ya. Banyak iklan-iklan Daihatsu ya, video mapping ya, Megatron ya, dibikin cakep. Aduh, pasti kalian udah nggak sabar banget ya nunggu-nunggu dari 2017 kemarin bahwa salah satu MPV andalan Toyota yaitu Avanza bakal launching dan diberikan fitur-fitur terbaru dan terkini guys. Mobil tersebut hadir dengan platform terbaru yang dirancang khusus sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia tentunya guys. Mobil ini dikenal dengan sebutan MPV sejuta umat, itu hadir dengan transformasi yang benar-benar baru dibanding dengan versi sebelumnya. Toyota Avanza itu dikenal sebagai mobil keluarga dengan platform mesin depan dengan penggerak roda depan. Namun untuk versi terbaru ini basis Avanza berubah total menjadi mesin depan dengan penggerak roda depan tentunya guys. Kali ini ada dua tipe mesin yang dapat dipilih untuk all new Avanza, ada 1,3 dan 1,5 liter. Namun untuk 1,3 hanya menyediakan transmisi manual aja. Sedangkan untuk 1,5 tersedia untuk transmisi manual dan otomatis. Ada juga untuk kelas tertingginya ya guys, itu menggunakan fitur Toyota Safety Sense. Nah, perjalanan menggunakan all new Avanza 2021 ini bakal terasa lengkap, yaitu ada fitur multimedia, kemudian ada new dynamic head unit 9 inch yang berisi beragam fitur multimedia, kebutuhan charging, gadget semakin mudah dan tentunya tersedia dengan new USB port dan power slot. Dengan new comfortable 7-seater, kesan modern dan nyaman sangat terasa ketika kalian melihat pada bagian interior mobil Avanza yang satu ini guys. Ketika berada di dalam kabin ya, tentunya akan semakin kerasa nyaman karena suaranya itu bakal lebih kedap daripada versi sebelumnya. Harga yang ditawarkan saat ini itu masih mengikuti skema relaksasi PPNBM yang berlaku sampai dengan Desember. Gimana guys, kalian bakal tergiur gak dengan Avanza yang satu ini? Atau tetap pilih Xenia yang tadi? Aha, bingung kan pastinya? All new Veloz, jadi yang tipe Avanza yang paling mahal. Oh, 290 ya harganya. Itu on the road DKI Jakarta. Kita pengen lihat dalamnya. Siap datang kemanapun Anda berada, di rumah ataupun
Selain launching keluarga Toyota kayak Avanza, Xenia, di Gias kali ini tuh nggak kalah serunya guys. Adanya Toyota GR Yaris yang berwarna putih dan merah kayak gini guys. Dan ini merupakan hatchback garapan dari Toyota Gazoo Racing yang digarap dengan benar-benar kompetitif. Mobil ini baru aja diluncurin sejak 25 Maret kemarin dan dijuluki sebagai hot hatchback. Dan kuota penjualan dari mobil ini ternyata dibatasi nih Tropicolors. Sementara minat masyarakat ternyata sangat tinggi banget guys. Jika dilihat dari model eksterior hingga interiornya, mobil ini memang masuk ke salah satu mobil yang cocok dimiliki oleh anak muda. Toyota GR Yaris ini memiliki unit yang terbatas banget ya. Diperkirakan Indonesia juga hanya mendapatkan 126 kuota aja. Emang cukup ya? Pasti nggak cukup ya guys. Sejak periode pemasaran kemarin dibuka pada tanggal 25 Maret sampai dengan 23 April kemarin, GR Yaris memperoleh sambutan yang sangat luar biasa dari sport car entusias di Indonesia guys. Ya tau lah ya siapa sport car entusias itu guys. Bahkan ada beberapa influencer top di Indonesia itu pada bertan yang mobil yang satu ini guys. Bahkan sudah tercatat ada 600 pelanggan yang sudah menyampaikan minatnya untuk dapat meminang GR Yaris yang satu ini. Mengambil umpan balik dari pengalaman World Rally Championship dan dikembangkan bersama para pengemudi profesional, GR Yaris dikemas dengan fokus pada aerodinamika, bobot yang sangat ringan, dan center of gravity yang rendah dengan pemanfaatan bahan carbon fiber pada atap GR Yaris. Kalau ngeliat dengan spesifikasi kayak gini, siapa sih ya yang nggak tergiur untuk meminang GR Yaris dengan bahan mobil yang sama persis dengan spesifikasi yang dipakai di World Rally Championship. Cuman ini untuk versi komersilnya gitu guys. Aduh, kalau kayak gini aku juga pengen banget nih guys. Kalau kamu ini harganya 1M ya, satu lah ya, mau beli nggak? Nggak. Kenapa? Karena orang kok beli ini itu udah pasti nggak pengen naikin penumpang banyak-banyak, cuman pastinya dia pengen ngerasain sportnya dari Toyota itu kayak apa. Karena ini udah mobil yang dipakai di World Rally Championship. Seru kan kalau kita ngebahas mobil-mobil yang langka kayak GR Yaris barusan ya guys. Karena video ini lumayan panjang juga, next episode kita bakal ngebahas yang gak kalah seru dari episode kali ini guys. Kayak Toyota GR Supra, All New Civic yang bakal di launching tahun depan, Mini Cooper dan juga BMW. Wow, ditunggu ya guys.